Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa di pertemuan kelima statistika probabilitas membahas tentang pendugaan parameter. Teman-teman diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak serta menggunakan masker. Di materi pembelajaran jarak jauh ini, pihak kampus masih melakukan pembelajaran secara e-learning guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita doakan kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan dan tetap dijaga kesehatannya. Kita masuk ke materi tentang pendugaan parameter. Pendugaan parameter sendiri terbagi dalam dua bagian, ada period sama parameter itu sendiri. Ada periodnya maksudnya diantaranya ada penduga dan parameternya. Pengertian pendugaan parameternya adalah merupakan suatu parameter bagian dari statistik inferensia, yaitu suatu pernyataan mengenai parameter populasi yang tidak diketahui berdasarkan informasi dari sampel random sederhana dan diambil dari populasi. Jadi dia perkiraan lebar sebaran gitu. Itu yang kita akan ukur kira-kira berapa nilai populasi dari random tersebut. Kemudian pendugaan titik parameter populasi adalah suatu statistik sampel yang digunakan untuk menduga suatu parameter yang tidak diketahui. Jadi kita hanya menduga ya, forecast ya, mengkira-kira yang tidak diketahui lebarnya seberapa, sebarannya seberapa besar. Pendugaan adalah seluruh proses menggunakan statistik untuk menduga parameter. Pendugaan tunggal atau titik point estimate ialah pendugaan yang terdiri dari satu nilai saja. Jadi ada satu nilai awal, satu nilai pendugaan. Estimasinya seberapa besar. Contohnya adalah rata-rata konsumsi gula tiap keluarga per bulannya 12 kilo. Artinya nilai X-nya adalah 12 sebagai penduga. Lalu ada estimator dari nilai apa? Dari nilai mu. Persentase pelanggan supermarket yang tidak puas sebesar 20%. Artinya nilai P ya. Bukan P, ya, P beda lagi tambahnya. P, ini P kecil, ini ada P besar. Parameter itu P besar. Ini nilai P sebagai penduga dari parameter. Jadi ada P kecil, ada P besar. Sebut saja P. Lalu beberapa penduga dari parameter. Nah, parameter ini yang pastinya itu adalah nilai mu dengan pembanding untuk penduga atau estimasinya adalah nilai X. Nilai P besar atau parameter, nilai penduganya adalah P kecil, P. Lalu ada variance atau tau. Lalu penduganya adalah nilai variance. Ini berarti akarnya dari nilai tau. P atau P kecil dengan nilai R. Lalu dengan nilai beta, B kecil. Jadi ada parameter, ada penduga. Ada nilai standar, ada nilai penduga. Bisa juga kalau di deskriptif itu indeks. Jadi namun untuk di inferensia itu penduga sebutnya. Lalu pendugaan interval. Interval itu jarak. Jaraknya seberapa? Pembaginya jarak A, jarak B, jarak C, jarak D. Gitu. Jarak A seberapa besar, jarak B berapa besar, C berapa besar, D berapa besar. Pendugaan tunggal terdiri dari satu angka, tidak memberikan gambaran mengenai berapa jarak selisih nilai penduga tersebut terhadap nilai sebenarnya. Pendugaan tunggal nih, masih satu dulu. Terus nilai penduganya seberapa nanti.
Jika kita menginginkan suatu pengukuran yang objektif tentang derajat kepercayaan kita terhadap ketelitian pendugaan, maka kita sebaiknya menggunakan pendugaan interval estimasi. Nah, baru kita ukur berapa lebarnya penduganya. Pendugaan ini akan memberikan nilai-nilai statistik dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal sebagai penduga parameter. Nilai penduga tetap di awal, cuma nilai intervalnya bervariasi. Maksudnya bervariasi, nilai awalnya berapa, intervalnya misalnya penduga intervalnya itu 8 bagian, berarti ada 8. Setiap ini 8, setiap ini 8. Pendugaan interval atau selang merupakan pendugaan berupa interval yang dibatasi oleh dua nilai yang disebut nilai batas bawah dengan nilai batas atas. Atau kalau disebutnya tepi batas bawah dengan tepi atas. Pendugaan nilai, jadi ada selangnya. Di sini batas bawahnya berapa gitu. Nilai pertama bawahnya berapa. Lalu nilai atas satu layernya berapa. Jadi ada selangnya untuk mengukur lebarnya. Pendugaan interval ini akan merupakan interval kepercayaan atau interval keyakinan confidence interval yang dibatasi oleh batas keyakinan atas upper confidence limit dan batas keyakinan bawah lower confidence limit. Nah, ini ada tabelnya untuk batasannya. Kalau yang lebarnya segini dengan batas bawah segini, rata-ratanya berapa, nilai confidence-nya berapa. Jadi pasti. Untuk membuat pendugaan interval harus ditentukan terlebih dahulu koefisien keyakinan atau tingkat keyakinan yang diberi simbol 1 minus alfa. Jadi untuk nilai yang layer sebelumnya itu ditentukan. Jadi tidak liar gitu. Jadi bukan berarti dibagi rata, misalnya datanya 1 sampai 100 gitu. Tiap intervalnya ada intervalnya kita tentukan, tidak boleh batas intervalnya tahu-tahu kita ya udah karena 100 bagi 10 aja, nggak bisa kayak gitu. Nah, itu harus ditentukan nilai confidence-nya dulu berapa gitu. Baru nanti dapat rata-ratanya. Bisa jadi nanti tidak 10 tapi mungkin 11. Nanti di atasnya lebih dong Pak, ya nggak apa-apa gitu. Itu kan untuk keyakinan. Karena tidak bisa langsung dibagi rata. Nanti akan tidak objektif hasilnya. Koefisien keyakinan atau tingkat keyakinan, misalnya 1 minus alfa. 1 minus alfa ini berapa? Nilainya alfa adalah 0,90. Alfa sama dengan berarti kalau untuk dapat nilai dari pendugaan interval 1 minus alfa. Jadi 1 minus 90. Alfa sama dengan 0,10 atau 10%-nya. Nah, alfa dibagi 2, mesti dibagi 2 lagi, 0,05. Nah, ini nanti yang akan dilihat pada tabel. Lalu misalnya lagi 1 minus alfa 0,98 dan nilai N. Nah, nilai N-nya adalah 25. Alfa sama dengan 0,02. Kenapa? Ini kan jadi 100. Lalu nilai alfanya dibagi 2 sama 0,01. Kita menentukan nilai alfa dulu. Nilai N-nya ntar gimana nanti? Lalu ada nilai Z. Kepercayaan dari alfa dibagi 2 sama dengan Z 0,05. Nilai Z, nilai kepercayaan dengan nilai berbanding dengan nilai parameter. Ya kan? Kemudian 0,5 dikurang alfa dibagi 2. Z, nilai Z adalah 0,5 dikurang 0,05. Jadi sama dengan Z 0,45. Nah, sama dengan 1,645. Apakah bisa? Ya, nanti ada di tabel normal. Makanya di materinya nanti juga disampaikan untuk nilai tabel normalnya. Kemudian ada lagi nilai T. Nilai T untuk nilai distribusi. Kalau Z itu nilai untuk tabel normal. Gitu. Jadi ada distribusi normal Z, ada distribusi T. Alfa sama dengan 2 kali V. T sama dengan alfa dibagi 2 kali N dikurangin 1. T sama dengan 0,01 sama dengan 25 dikurang 1. T sama dengan 0,01 di poin 24. Masuk nanti di tabel distribusi T. Nilainya berapa? 2,492. Nanti lihat tabel distribusi T. Kemudian ada pendugaan interval rata-rata mu. Pendugaan parameter dengan sampel besar, nilai N lebih besar dari 0. Nah, ini berarti dia dibandingkan
Jadi ada nilai bawahnya, ada nilai atasnya. Kalau nilai bawahnya berarti minus, nilai atasnya berarti plus. Nah, nilai mu ini ada di tengah-tengah. Nanti jadinya apa? Kerucut. Bisa jadi nggak kerucut begini. Cuman ntar dia ada di sini. Nah, ini nanti bagian yang ditafsir. Jika mu dan tau atau variance diketahui, populasi tidak terbatas atau populasi terbatas dengan penarikan sampel dilakukan dengan pengembalian kembali with replacement. Maka rumusnya adalah P parameter adalah rata-rata X dikurang tabel Z alfa dibagi 2 variance dibagi akar N. Di antaranya nilai lebih kecil dari mu atau lebih kecilnya lagi dari diantaranya rata-rata X ditambah. Nah, ini kan sama. Sebenarnya ini sama. Cuman yang kiri, nilai sebelumnya itu minus. Nilai kanannya adalah plus. Alfa dibagi 2 dikali nilai itu dikali akar N sama dengan 1 minus alfa. Jika nilai mu dan tau diketahui, populasi terbatas dan penarikan sampel dilakukan tanpa pengembalian kembali without replacement, maka rumusnya adalah, nah, dia ada penambahan di sini, nilai N besar dengan N kecil. Tadi kan nilai N-nya harus lebih besar dari 30. Maka dia ada sebandingnya. Kemudian nilai parameter adalah rata-rata X dikurang Z alfa dibagi 2, tau dikurang akar N dikali dengan N besar dikurang N, diakarkan N kurangi 1 lebih kecil, atau di antara nilai mu adalah nilai rata-rata X plus nilai Z, tabel Z alfa dibagi 2, tau dibagi akar N, dikali N dikurang N, dibagi akar N min 1 sama dengan 1. Ini ngebacanya gimana Pak? Nanti kita ada contoh soalnya di slide selanjutnya. Yang harus kalian pahami gimana penempatan nilai tabelnya. Karena kalau salah nanti menentukan nilai tabelnya, hasilnya akan salah. Itu gunanya kalian sebagai memiliki tabel Z untuk pemandunya. Pendugaan interval rata-rata nilai mu, pendugaan parameter dengan sampel lebih besar dari 0 adalah jika mu dan tau tidak diketahui, populasi tidak terbatas atau populasi terbatas dan penarikan sampel dilakukan dengan pengembalian kembali with replacement adalah sama dengan nilai parameternya rata-rata di tabel Z alfa bagi 2 kali nilai S, itu variance, kali akar N. Atau nilai di antaranya U adalah rata-rata X plus nilai Z alfa dibagi 2, nilai variansnya akar N sama dengan 1 minus alfa. Varians atau S kuadrat itu adalah 1 per N dikurang N sama dengan 1. Nilai total dari nilai sigma X. Kalau ini jumlahnya, jumlah dari sigma X dikurang rata-rata X kuadrat. Varians X kuadrat sama dengan 1 per N sama dengan 1. Nilai varians yang ini X1 dikurang rata-rata. Rata-rata ada garis atas ini rata-rata X kuadrat ditambah X2. X2-nya berapa gitu. Nah, tergantung dari nilai X yang ditampilkan. Kita dapat dulu nih nilai rata-rata X-nya berapa. Nah, ini nanti X1 biasanya nilainya konstan nih. X1, X2, X3. Berapa datanya? Tadi kan datanya 25. Gitu. Misalnya datanya 25. Berarti 25 panjang. N-nya berapa nih? 25. Terus gitu. Sama. Nanti nilai pengurangnya berapa? Misalnya ini dari 0. Ini selisihnya 1. Ini selisihnya 2, 3, dan seterusnya. Dan seterusnya. Sampai batas nilai N-nya. N-nya ada 25, berarti ada 25 panjang samping. Ada 3 ya, 3 aja. Contoh, suatu sampel terdiri dari 100 wisatawan asing telah dipilih guna diwawancarai dari populasi yang dianggap tidak terbatas. Terdiri dari semua wisatawan asing yang ada di Indonesia. Dari wawancara itu diketahui rata-rata pengeluaran per pengunjungnya adalah $800 per wisatawan. Jika dianggap deviasi standar deviasi, ya nilai S-nya aja dari pengeluaran semua wisatawan di Indonesia sebesar 120, maka
buatlah interval keyakinan sebesar 95% untuk menduga rata-rata pengeluaran per wisatawan perkunjungannya di Indonesia. Jadi kita dapat nih 95%, berarti selisihnya 5% gitu. Ini dapat nih 800, ini ada 120, selisihnya berapa? Dari total nilai N 100. Kemudian di sini adalah nilai N. N-nya kenapa? Akar 100. Gitu. Coba kalian akar 100 berapa? Berapa nih akar 100? Akar 100 tentunya adalah 10. Ya. Jadi dari nilai wisatawannya kita ambil 10. Lalu rata-rata X, rata-ratanya tadi kan bilangnya 800. Terus nilai itu, nilai variasinya adalah 120. Alfanya sama dengan 5%. Kenapa 5%? Karena ini 95%. Jadi di sini masukinnya 5%. Kemudian nilai parameternya adalah rata-rata X. Nah, kita masukin kan ini rata-rata X dikurang nilai Z. Berarti 0,05. Berarti karena berapa? 5%. Dibagi 2. Kemudian nilai taunya berapa variannya? 120 dikali akar 100. Di antara ini kan nilai minus. Nah, plusnya juga sama modelnya seperti ini. Nah, nilai alfanya adalah 5%, 0,05. Jadi P-nya sama dengan 800 dikurang. Ini lihat tabel Z. Tabel Z 0,05. Ini nilainya 0,475. Berarti 120 dibagi 100. Nah, di tabel Z ini 0,475 itu berapa? 0,475 itu adalah 1,96. Jadi nanti kalian kontrol F aja 0,475 nanti keluar di poin 1,96. Terus 20 dibagi, berarti ini kan akar 110 ya, 120 bagi 10 12. Gitu. Sama dengan 800 tambah 1,96 kurang 1 minus 0,5. Jadi parameternya adalah 776,48 sampai dengan mu 823,52. Nah, ini intervalnya antara segini gitu. 776 dan 823. Pendugaan parameter dengan sampel kecil N kurang dari 30. Kalau ini kan K ya. K jadi kurang. Jika mu dan tau tidak diketahui, populasi terbatas dan penarikan sampel dilakukan tanpa pengembalian kembali without replacement, maka rumusnya adalah P sama dengan X. Rata-rata X dikurang T. T ini tabel distribusi T, gitu. Alpha dibagi 2 dikali S dikali akar N. Nilai diantaranya adalah mu untuk rata-rata X. Sama untuk menduga yang bawah, batas bawah minus, batas atas plus. Gitu. 1 minus alpha. Tabel T dibagi 2 sama nilai V sama dengan tabel T alpha dibagi 2 N-1. V sama dengan N-1 atau derajat bebas. Ini untuk penduganya. Diketahui. Nah, ini nih. Ini berarti kan nilai tadi ya. Tadi kita ngebahas nilai N-nya berapa, Pak? Gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini cuma 5. Kalau ada tadi 25 ya panjang 25. Nah, ini cuma ada 5. Nilai XI. Ya, X ke I. Kenapa ke I? Ini I1, 1, X1, X2, X3, X4, X5. Nah, nyebutnya ini I. Intervalnya. Interval keyakinan sebesar 90%. Perkiraan rata-rata mahasiswa seluruhnya. Jadi, nah ini dipanjangin dulu nih. N-nya berarti adalah 5. Kenapa 5? Karena ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Alfanya adalah 10%. Kenapa 10%? Karena di sini kan keyakinannya 90%. Berarti yang kita ukur yang 10%-nya. Nilai V-nya sama dengan N-1. Sama dengan 5 kurang 1. N-nya kan 5. Kurang 1 berarti ada 4. Nah, nilai 4 ini yang akan kita jadikan nilai parameternya. Rata-rata X-nya, ngukur rata-rata berarti total keseluruhan. Total keseluruhan dibagi 5. Berarti 79,5 dibagi 5, 159. Wah, kebetulan sama nih sama nilai atas saya. Udah, gitu kan. S kuadrat
varians adalah 1 per n-1 kali nilai X-nya tuh. Masukin nilai X1 dengan rata-rata X1 berarti ini rata-rata X 159. Kuadratkan. Buat lagi, dibuat lagi, dibuat lagi, dibuat lagi. X kuadrat sama dengan 1 per 5 kurang 1. Sama dengan 1/4. Kali ini totalnya berapa? 40. Gitu. S varian sama dengan 10. 10 ini diakarkan. Nilai variansnya adalah 3,16. Akar dari 10. Kemudian lanjut lagi. Nilai rata-rata V-nya sama dengan X di tabel T. Nah, sama dia minus dan plus. Dimasukkan nilainya, kemudian nilai P ada 159 berdasarkan tabel T, dibagi 2 sama dengan 0,05. Lihat lagi di tabel T berapa? 0,05 sama dengan 2,132. 316 bagi 2,24 sama dengan 1,40. Nah, ini nilai T-nya ini adalah yang menentukan dari tabel. Kalau kalian salah menentukan nilai ini, ya salah nanti hasilnya. Jadi ini harus tepat nilai tabel distribusi T. 159 ditambah 1410 sama 199 dikurang 3,006. Berarti di sini nilainya 155,99 dan diantaranya 160,41. Penentuan besarnya sampel untuk pendugaan rata-rata. Nah, ini kita untuk sampel N. Untuk apa? Menduga apa? Menduga rata-rata. Melihatnya kemana? Ke tabel Z. Berarti total N, total datanya alfa dibagi 2 dikali total varians kuadrat. Tuh, kuadrat ya. Dengan nilai E. E-nya berapa? E-nya dikuadratkan. Andaikan di antara 4 jadi dibuat suatu proses tertentu memiliki distribusi normal, nilai itu aja adalah 0,50. Berapa besar sampel yang kita ambil agar kita 95% yakin bahwa rata-rata sampelnya tidak akan berselisih dari rata-rata populasinya lebih dari 0,1. Nah, kita udah dapat nih nilai-nilainya. Nilai-nilainya, nilai to-nya adalah 0,50. Ini kan, nilai to-nya 0,50. Nilai alfanya 0,05. Nilai alfanya 0,05 dari mana? 95%. Berarti sisanya yang tidak terakhir adalah 0,05. Nilai E-nya 0,1 di sini. Rata-rata populasi 0,1. Berarti jawabnya nilai N sama dengan berdasarkan tabel Z 0,05 adalah 0,05 bagi 2 berarti 0,025. Berarti berapa? 1,96 dikali 0,5 kuadrat dibagi 0,01. Ini kalau dikuadratkan jadinya 0,01 sama dengan 0,98 kuadrat kurang 0,1. N sama dengan 0,9604 dikurang 0,01. N sama dengan 96,04. Sebenarnya rumus tadi untuk spread interval yang minus plus contoh kedua dan ini adalah yang menentukan berdasarkan tabel. Saat kalian salah memilih nilai di tabelnya maka akan salah. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan terkait materinya. Kemudian dari mana sih itu tabel Z? Tabel Z-nya itu bentar. Ini untuk tabel normal density dari 0. Nah, ini yang kita ukur nih. Nah, kan kita ukur ini. Nah, ini dia nilai di antaranya untuk di tabel Z. Gitu. Ini tadi misalnya 1,96. Tuh, 4750. Kita ukurnya ini. Berarti kan tadi kan ada tadi 1,9. 1,9 berapa? 1,9 dengan 6. Berarti 4750. Kita masukkan tabelnya ke sini. Jadi panduannya saat kalian menghitung harus punya dua tabel ini. Punya tabel T, distribusi T, sama tabel distribusi Z. Ini untuk tabel distribusi Z.
Nah, ini untuk tabel distribusi T. Tadi yang kita cari tahu di dalam pendugaan parameter di tabel T-nya itu kita mencari nilai berapa tadi? Di 0,01 di 0,01 di 0,01. Nah ini dia adalah nilainya 2492 di 41 tadi ya. 40. Dua empat sembilan dua berdasarkan ini 25 2492 25 nih 24. Nah poinnya agak beda ya, 24 bulatan. Nah, 2492. Oke, mungkin itu aja untuk tabel distribusinya. Nanti akan jika ada yang bertanyakan bisa di komen di video ini. Untuk tabel distribusi nanti saya masukkan di Google Classroom. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan bisa japri ke saya atau masuk ke komen di video ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.